Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IEPO akan mempresentasikan hasil proyek akhir grafika komputer kami yang berjudul Taman 3D. Sebelumnya, eh, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fahratul Muslimah dan rekan saya Zahra Diva. Yang dalam pengerjaan proyek ini, kami melakukan pembagian tugas meliputi pembuatan objek yang disertai model transformasi serta tekstur, lalu pengaturan kamera, shadow mapping, serta deep map. Di sini saya mengerjakan atau membuat objek meja, kolam, pagar tembok, rumput, langit, dan mengatur lighting serta kamera. Sedangkan rekan saya, Zahra Diva, mengerjakan atau membuat objek lampu taman, rumput semak, pohon, kursi, ada kursi jenis 1 dan kursi jenis 2. Serta Zahra Diva melakukan pengaturan posisi serta perulangan untuk setiap objek-objek yang ada di dalam taman. Dalam membuat fungsi-fungsi inisialisasi seperti render, deep map, dan shadow mapping, kami mengerjakan bersama secara luring. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objeknya satu persatu. Di sini, yang pertama ada objek langit. Kami membuat langit dengan menggunakan kubus, dengan total 4 kubus, yaitu untuk bagian depan, belakang, dan bagian kanan dan kiri. Kubus ini kami buat menggunakan perulangan for, dan jadi kami inisialisasi hanya satu kali. Dan untuk membuat model langit atau gambar langit ini, kami menggunakan tekstur. Selanjutnya, yaitu objek rumput. Untuk membuat rumput ini, kami buat dengan menggunakan satu sisi kubus, yaitu bagian kubus bagian bawah saja, dengan menggunakan tekstur yang berulang, yang kami ulang sebanyak 50 kali, sehingga rumputnya itu akan terlihat lebih rapi. Untuk objek pohon, ada dua bagian atau dua fungsi, yaitu fungsi untuk batang dan daun. Untuk batang ini kami buat menggunakan tekstur dan perulangan atau for. Dan untuk daunnya ini ada dua ukuran, yaitu daun yang bagian atas dan bagian bawah. Dan untuk daun yang bagian atas ini ukurannya memang kami buat lebih kecil. Untuk membuat pohon yang banyak di taman, kami menggunakan perulangan atau for, sehingga kami tidak perlu menginisialisasi sebanyak sebanyak jumlah pohon ini. Jadi di sini kami menginisialisasi satu satu fungsi saja dan kami render berulang kali. Selanjutnya itu kolam. Kami membuat kolam ada dua kolam, yaitu kolam bagian depan dan kolam belakang. Nah, untuk kolam belakang ini ada di bagian kiri dan kolam depan ini ada di bagian kanan. Pada objek kolam ini ada dua fungsi, yaitu fungsi untuk air dan fungsi untuk batu kolamnya. Untuk membuat dua kolam ini, kami menggunakan perulangan itu for. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zahra Diva. Kemudian ada objek kursi. Nah, kursi ini kami buat yaitu kursi taman yang ada senderannya dan yang tidak ada senderannya. Nah, semua kursi ini kami buat menggunakan for agar lebih simpel dengan jumlah yang banyak. Nah, semua kursi ini kami walaupun keduanya ini memiliki tekstur bentuk yang berbeda, namun teksturnya sama sehingga bisa kita inisialisasi satu saja dan dirender berkali-kali. Nah, yang objek selanjutnya adalah meja. Nah, objek meja ini cara pembuatannya itu sama dengan objek yang lainnya, yaitu menggunakan kubus, tekstur, dan menggunakan perulangan for untuk membuat meja dengan dibedakan melalui ukuran translasi atau posisi X, Y, Z, juga scale atau ukurannya. Nah, kemudian terdapat objek lampu taman. Lampu taman ini kita buat dengan 3 ukuran, yaitu ukuran untuk lampu, tiang, dan penyangga tiang. Ketiganya ini kita inisialisasi karena tekstur yang digunakan itu berbeda, sehingga tidak bisa kita inisialisasi bersamaan dalam satu fungsi. Kemudian ada objek rumput semak. Nah, sama saja dengan objek lainnya, kita membuat dengan kubus dan kita menggunakan tekstur juga. Kita juga menggunakan perulangan for untuk membuat rumput semak yang banyak.
Nah, dalam membuat objek-objek tersebut, seperti yang telah kami jelaskan, fungsi build yang dimana di dalam fungsi tersebut itu kami mendefinisikan vertices atau posisi segitiga yang akan membentuk kubus dan indices atau urutan segitiga yang akan diproses untuk setiap permukaan yang nantinya akan menjadi sebuah kubus. Kami juga menggunakan fungsi draw, yang mana di dalam fungsi draw kami membuat sebuah perulangan for dengan mengatur translasi juga mengatur scale untuk mengatur ukuran kubusnya yang juga telah kami sebutkan pada penjelasan objek sebelumnya. Nah, di sini kami tidak menggunakan model transformasi rotate karena kami tidak membuat objeknya berputar. Nantinya, objek ini akan muncul pada tampilan ketika kita mengatur fungsi draw ini. Jadi, total fungsi untuk objek yang kita buat ada 26, yaitu fungsi build dan draw untuk masing-masing objek rumput, objek langit, pagar, meja, batang, daun, rumput semak, penjaga tiang, lampu, kursi, kolam, dan batu kolam. Nah, dalam pengaturan lighting-nya, di sini kami menggunakan directional lighting sebagai sumber cahaya karena matahari tidak memiliki posisi yang pasti, namun matahari memiliki cahaya yang memiliki arah. Dalam pembuatan bayangan atau shadow, di sini kami memiliki sebuah kendala. Nah, kendala yang kami alami yaitu karena kami membuat desain langit dari sebuah permukaan kubus yang diberi tekstur dari tekstur langit dan awan yang berdiri tegak sehingga objek langit tersebut tidak terkena oleh cahaya memiliki sebuah bayangan untuk setiap untuk setiap objeknya kami menggunakan diffuse lighting material yang berjenis diffuse. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan proyek Taman 3D kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau perilaku yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.